Bapak, Ibu, Guru di waktu di sela-sela mengajarnya untuk menghadiri diseminasi yang saya akan bawakan di sini. Sebelum saya mulai, bersama-sama alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Saya akan pimpin doa secara Islami. Kita sama-sama dalam hati berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu kita mulai berdoa bersama, dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu semua pasti sudah tahu tujuan saya di sini berdiri di sini adalah untuk menyebarkan pemahaman atau diseminasi mengenai budaya positif di SMA Negeri 2 Cilengsi ini. Nah, di mana budaya positif ini akan menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi lebih aman dan nyaman, khususnya untuk proses pembelajaran berpihak kepada murid, oke, dimana yang mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Kenalkan, di sini saya CGP Angkatan 11. Nama saya Lidiawati SPD, dengan kebetulan ada pengajar praktik saya yaitu Pak Andi Sofiani SEMM, dengan fasilitator saya adalah Bu Suci Mustika Hati MPD, oke. Nah, di sini kita akan melakukan apa sih Bapak Ibu? Oke, sebelum saya mulai, kebetulan saya berkolaborasi dengan teman saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan rekan saya CGP Angkatan 11 juga. Silakan Pak Alex. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah tidak, saya mungkin nggak harus perkenalan lagi ya, karena sudah kenal ya. Tapi mungkin di sini saya Alus Adiansa SPDGR, ada PP saya yaitu Bu Latifah Hanum Lubis SPDGR, dan beserta Ibu Fasil saya Bu Wahyu Nugraini, seperti itu. Saya dari CGP Angkatan 11. Oke, baik, terima kasih Pak Alex. Nah, kebetulan Bapak Ibu, untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pembahasan kita, apa saja sih yang akan kita bahas di topik diseminasi ini terhadap apa budaya positif yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Cilengsi yang akan
kita terapkan dan coba kita lakukan seperti itu. Monggo silakan Pak Alex. Baik, di sini topik kita pada hari ini mungkin ada 6 topik ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, pedoman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Di sini 6 topik ini yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini, saya beserta rekan saya seperti itu. Ada topik yang pertama. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menurut Dr. William Glasser, yaitu perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita sebagai pendidik guru untuk mengontrol muridnya. Jadi kita berhadapan langsung dengan murid, kita harus bisa mengontrol ke arah positif, dari yang negatif ke arah positif. Bagaimana kita di sini sebagai pendidik harus bisa mengontrol, jangan kita yang dikontrol oleh murid seperti itu. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang kita berikan atau kita salurkan kepada murid-murid kita yang positif akan bermanfaat. Jadi berpengaruh besar terhadap terhadap karakter peserta didik seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di mana kritik di sini ada yang kritik mungkin dalam hal jelek dan ada yang hal bagus seperti itu ya. Di sini kritikan di sini bagaimana sih kalau misalnya kita mengkritik yang anak yang bersalah gitu kan. Jadi nanti akan ada contoh-contoh yang di slide berikutnya untuk untuk menguatkan karakter peserta didik. Jadi kita sebagai guru ada contohnya nanti gitu kan, nanti akan saya terangkan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu mungkin ya kita sebagai orang dewasa gitu kan, orang tua di sekolah mempunyai hak gitu kan untuk memaksa anak-anak supaya supaya berkarakter yang positif gitu kan, sesuai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bagaimana kita mengkontrol peserta didik agar agar nanti karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu mampu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, Bapak Pendidikan Indonesia ya, pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itulah selalu menjadi sisihannya, hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Di sini mungkin mempertanggungjawabkan diri kita sebagai sebagai guru, sebagai contoh untuk contoh untuk kita melakukan pendisiplinan kepada murid-murid. Bagaimana kita dari kita dulu sebelum kita mendisiplinkan murid, nanti murid akan berkaca kepada kita. Gurunya juga tidak disiplin seperti itunya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi kita disiplinkan dulu dari gurunya sebelum kita mendisiplinkan murid. Kalau misalnya kita datang telat dan yang lain-lain, mungkin murid juga akan berkaca, gurunya juga telat gitu kan. Di sini saya yang saya terapkan mungkin kita mempertanggungjawabkan kedisiplinan ini. Contohnya mungkin dari kita ke sekolah dan kita mengajar ke kelas itu mungkin harus tepat waktu ya. Jadi di sini saya beranggapan bahwa pertanggungjawaban kita
tidak hanya hablum minannas, tapi hablum minallah juga seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan kita dengan anak-anak, bahwa anak-anak udah datang ke sekolah pengen belajar, tapi kita nggak ada di sekolah seperti itu ya, nggak masuk ke kelas, dan kita hablum minallah, kita sudah ya sudah dipertanggungjawabkan bahwa kita digaji itu untuk mengajar ke kelas gitu. Itulah mungkin makna kata dari disiplin. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu di sini ada 3 perilaku manusia. Masuknya mungkin Bapak Ibu masuk kemana nih? Nomor 1, 2, atau 3 seperti itu. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di sini teori kontrol di sini perilaku manusia di sini menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kalau misalnya kita Kalau misalnya kita telat datang ke sekolah, hukuman contohnya dari kepala sekolah, atau misalnya murid dihukum oleh gurunya kalau misalnya terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin ini mah naonnya, cek paribasana, kita mendapatkan imbalan, pengen dapat imbalan lah. Kalau misalnya kita mungkin datang tepat waktu gitu kan, dapat contohnya misalnya kita dapat import dari sekolah, wah si ibu ini mah datangnya tepat waktu terus gitu kan, mendapat penghargaan lah seperti itu ya, rewardnya seperti itu. Nomor 3, untuk menjadikan orang yang merasa ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya gini, saya akan menjadi orang yang yang merasa ingin dihargai oleh orang lain. Contohnya misalnya kalau misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu dengan di dalam diri kita, saya ingin dihargai orang lain nih gitu kan. Jadi supaya tidak diomongin oleh orang lain dan yang lain-lain, itu mungkin dari dalam pribadinya. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu di sini termasuk yang nomor berapa seperti itu mengenai motivasi perilaku manusia, nomor 1 kah, 2 kah, atau 3 kah, seperti itu ya. Di sini jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin di sini ada Ibu Nia, ini termasuk ke nomor berapa ini? 1. nomor 2. Karena mungkin mendapatkan imbalan ya. Jadi dari institusi seperti itu ya. Wah, saya datang disiplin, ingin mungkin dapat reward nih gitu kan. Minimal kata tumben gitu lambat gitu juga udah. Oh iya seperti itu. Mungkin ada yang lagi, ada yang nomor 1? Nomor 1. Ingin menghindari hukuman. Hukuman contohnya Ibu. Absen. Iya, kimom ya Bu ya. Jadi kimom itu mungkin itu juga teori pemerintah untuk Untuk satu menghindari hukuman ya. Jadi gitu jadi kita menghindari hukuman agar tidak kita kalau kelihatan kalau misalnya mungkin kita datang telat seperti itu. Mungkin pun itu sama dengan murid ya. Kalau misalnya mungkin dia datang telat seperti itu ya, telat aja upacara, udah datang ke sekolah udah pasti dihukum seperti itu. Mungkin ada yang 3, untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai dirinya sendiri. Mungkin ini di sini banyak Bapak Ibu ya yang nomor 3 karena itu dari dalam diri pribadi ya. Itu mah datangnya dari lubuk hati yang paling dalam seperti itu ya. Jarang. Kalau bilang dalam Kalau jarang, tapi Pak ada juga yang sering gitu ya Pak ya. Kalau misalnya iya gitu kan. Tapi kalau misalnya nomor 2 agak susah gitu Pak. Agak susahnya reward dari pihak lainnya seperti itu ya Pak ya. Oke, di sini yang next ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini mungkin yang Bapak Ibu di sini pasti semuanya menjadi wali kelas ya, wali kelas di kelasnya yang dia punya gitu kan, menjadi wali kelas. Di sini keyakinan kelas yang kita ketahui oleh Bapak Ibu terhadap siswa-siswi yang ada di kelas, yang di waliannya. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998,
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Biasanya gini Bapak Ibu ya, kalau misalnya keyakinan mah dari dalam diri pribadi peserta didik. Bukan kalau misalnya peraturan mah mungkin kita membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Ini kontrak belajar kita harus secara tertulis, itu mungkin peraturan gitu kan. Tapi kalau misalnya keyakinan mah di sini prinsip yang dilakukan oleh murid seperti itu ya. Jadi bagaimana keyakinan kelas di sini oleh si satu kesatuan di kelas tersebut itu mungkin harus harus benar-benar dilaksanakan seperti itu ya. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa maknanya. Jadi banyak yang melanggar, walaupun ada peraturan kelas tapi banyak yang melanggar. Tapi kalau misalnya ada keyakinan kelas, mungkin dia lebih ke dalam diri pribadinya seperti itu ya. Di sini mungkin murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini mungkin kalau misalnya peraturan mah hanya sekedar murid supaya takut akan kalau misalnya membuat kesalahan seperti itu ya. Di sini ada contohnya. Contoh peraturan yang digunakan atau yang dilaksanakan mungkin peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi peraturan di sini ini mematuhi kalau misalnya mungkin ke sekolah harus memakai helm, itu mungkin peraturan ya seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, gitu kan? Mengapa? Kalau misalnya kita datang tidak tepat waktu, mungkin itu akan ada teguran atau akan ada apa? Akan ada mungkin ada dari panitianya ya seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, next. Keyakinan kelas di sini yaitu selalu bersikap positif. Jadi bagaimana murid-murid atau peserta didik selalu bersikap positif. Positif terhadap apa? Terhadap dia yang ada di lingkungan kita seperti itu. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi bagaimana dia menjadikan dirinya itu yang terbaik seperti itu ya. 3, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi ya lamun cicak paribasa Sunda mah meureun teu cukat cokot lah gitu kan. Jadi menghargai milik sendiri aja gitu kan. Barang-barang lain ya udah barang orang lain seperti itu. Ketiga, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya mungkin harus komitmen. Due date minggu depan, ya udah minggu depan gitu kan. Kalau misalnya lepas atau lewat dari minggu depan, komitmennya apa gitu. Itu selalu saya terapkan di kelas. Karena kalau misalnya tidak gitu, anak-anak pasti menganggap sepele kepada tugas kita. Contohnya misalnya kalau misalnya kita komitmennya apa, kalau misalnya tidak ada tugas seperti itu. Senantiasa membantu, jadi senantiasa membantu dengan sesama temannya. Ini mungkin keyakinan kelas yang dapat oleh Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing. Seperti ini. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas di sini yaitu masuknya tanggung jawab. Karena apa? Karena mungkin selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab kita, bukan orang lain gitu kan. Cur lawar di meja saha gitu kan. Nah mungkin itu
itu punya kamu gitu kan, bukan punya aku, padahal eta anu urang gitu kan. Eta dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas apa yang dianut, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena apa? Kalau misalnya mengganggu orang lain, kita tidak menghormati ya, seperti itu. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu maksudnya keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, seperti itu ya. Ya maksudnya berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Next, dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya, itu termasuk ke dalam kesehatan, seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Antri ya, maksudnya karena kesabaran. Kalau misalnya kita tidak antri, contohnya ke toilet, siswa-siswi nyelonong kayak gitu kan, atau misalnya ini, itu mungkin itu masuknya tidak menghormati orang lain atau tidak sabar lah gitu. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Kalau misalnya ada guru lewat, gimana gitu kan? Eta itu termasuk ke dalam peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita kebutuhan dasar manusia kita yang kita miliki, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup apa aja gitu kan? Ada makan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bertahan hidup supaya hidup, ya itu tadi ada makan dan yang lain-lain seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang mungkin ini mah love and belonging ya, belonging seperti itu. Eta mah mungkin kasih sayang, bagaimana kita kasih sayang terhadap ya lawan jenis dan ya mungkin anak-anak kita seperti itu di sekolah. Yang ketiga, ada kesenangan, fun. Kalau misalnya kita mungkin tidak fun atau tidak senang, mungkin apa ya, hidup teh ya datar weblet seperti itunya. Jadi kita juga butuh kesenangan sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita di kelasnya udah ngajar nggak ada rasa senang mah gitu kan, percuma gitu kan. Eta kebebasan di sini kita bebas mengungkapkan apa, kalau misalnya kita mah undang-undang kita dan yang lain-lain. Contoh misalnya kita boleh curhat ke teman-teman kita atau misalnya ke pasangan kita. Penguasaan di sini kita bagaimana kita menguasai pembelajaran dan mungkin peserta didik kita diatur oleh kita seperti itu ya. Maka di sini ada posisi kontrol restitusi, motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil dan identitas sukses seperti itu. Di sini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kurang sih. Sama kurangnya. Kurang. Oke, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Mungkin di sini apa ya, video di sini sangat apa bermakna bagi saya. Di sini mungkin Bapak Ibu ke dalam posisi kontrol yang mana seperti itu ya. Kita simak videonya. Ngapain? Ya. Aba-aba El. Udah Bu. Udah. Nah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol restitusi. Bagaimana 5 posisi kontrol di sini? Mungkin nanti Bapak Ibu termasuk ke dalam 5 posisi kontrol yang seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena di sini ini videonya sangat luar biasa menurut saya, dan silakan selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Kembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu ya pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Baik, Bapak Ibu, tadi mungkin sebagai posisi penghukum ya. Mungkin di dalam hati Bapak Ibu saya termasuk ke dalam mana? Apakah saya seperti itu ke murid-murid gitu kan? Jadi kalau misalnya udah telat deh gitu kan, anak-anak udah dihukum ya gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya telat, kita tidak tahu bahwa dia telatnya seperti apa dulu gitu kan. Tanya dulu. Gitu kan. Di sini mungkin dari Bapak Ibu mungkin ya di dalam hati mungkin saya kurang dan juga gitu gitu kan. Itu. Enggak, Pak. Oke. Enggak, Kita seperti itu ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan. Baik, di sini posisi penghukum yang tadi Bapak Ibu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk gitu kan kepada peserta didik. Serem banget gitu kan, menunjuk-nunjuk gitu kan, mata sambil melotot. Apa ya? Bikin peserta didik kita bukannya kita menghamba pada murid gitu kan. Jadi kita wah ini layanan guru tapi kayak polisi gitu kan ya kan. Seperti itu ya. Jadi kumaha ya, kita kepada murid ya tidak sepatutnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena kita pendidik gitu kan. Bagaimanapun kita sebagai orang tua di sekolah gitu kan. Jadi walaupun dia terlambat atau apa ya kita hargai dulu seperti itu ya. Ini dampak pada murid, kemungkinan murid marah dan merendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku gitu kan. Nah, itu yang lebih berat. Mungkin dampaknya yaitu benar boleh nih tadi ya, dampaknya dendam. Apalagi kita parkiran motor kita di belakang. Sama dengan murid gitu kan. Contohnya misalnya Pak Wawan sebagai penghukum piket gitu kan. Seperti itu, ya pulang-pulang tahu-tahu motornya kempes gitu kan sama murid. Akibatnya murid itu nanti akan merasa dendam pada kita seperti itu ya Bapak Ibu gitu. Itu mungkin mudah-mudahan apa ya, kita tidak seperti itu ya. Ini ada video kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Silahkan selamat menyaksikan. Dia rela terlambat 5 kali. Actingnya merupakan kita posisi kontrol. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu tadi video yang merasa pembuat bersalah. Jadi bagaimana si merasa bersalah si muridnya gitu kan. Jadi kita seolah-olah kita teh ini muridnya supaya wah saya tuh merasa bersalah seperti itu ya. Jadi gimana caranya? Iya, jadi jangan biar orang lain teh sungkan, jangan seperti itulah gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik mungkin sebagus mungkin kita ya jangan sampai ya anak-anak peserta didik kita seperti itu. Akhirnya dampaknya kita lihat dampaknya. Iya, kita lihat dampaknya ya Bapak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi? Saat tidak berharga dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, tadi ya pembuat rasa bersalah dampaknya akan seperti apa kepada murid seperti itu ya. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Dampak pada murid kita yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan itu mungkin kalau murid akan menahan perasaannya seperti itu ya. Jadi dipendem terus gitunya bahwa kita tuh udah berbuat salah. Biasanya anak-anak ada anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dia tuh kalau misalnya punya kekesalan teh dipendem, itu malahan umar-amurnya di rumah gitu kan, atau misalnya ke orang lain kesal. Jadi dia tidak bisa meluapkan emosinya seperti itu. Itu ada yang terjadi pada murid saya juga seperti itu. Di sini ada posisi kontrol, posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, di sini kita guru sebagai posisinya sebagai teman. Di sini di Bapak Ibu di sini pasti ada ya. Jadi murid sebagai teman gitu kan. Jadi bagaimana tadi yang tadi itu bestie lah gitu kan. Kalau misalnya mungkin dengan murid ada aja ya, dengan murid yang sesama. Kalau misalnya satu sinkron mah gitu ya. Bestie lah di sekolah gitu kan. Tapi di sini mungkin ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita terlalu dekat dengan murid gitu kan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai pendidik gitu kan. Kalau misalnya kita ada berwibawa lah terhadap murid seperti itu. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di sini yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya, karena hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Mencari paribasana ya dekengan lah. Iya ya mesti kurang guru gitu kan. Kalau misalnya kita dihukum oleh guru lain seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita sebagai posisi teman. Baik, sekian presentasi dari saya, ada diteruskan oleh teman saya. Cut dulu nanti. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan posisi berikutnya di 5 posisi kontrol untuk Bapak Ibu guru, yaitu adalah posisi pemantau atau monitor. Kita saksikan dulu ya videonya Bapak Ibu. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya. Nah, di situ ada kata-kata kunci ya Bapak Ibu mengenai posisi pemantau ini Jam istirahat yang dikatakan oleh gurunya Naren. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Potong ya? Oh, dari video ini coba. Ulang lagi. Berarti ulangan. Nanti dikatin. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang Nah, jam Bapak berapa Ibu, kita harus itu ada masuk, Nak? kata-kata kode bahwa itu sebagai posisi pemantau ya bagi gurunya. Oke? Kan? Oke? Wait. Penasaran. Ulang lagi ya? Enggak, bagian ini doang sih. Dia tampilannya ya Pak ya? Wait, diganti di kampanye dulu dikit. Posisi manajernya Bu Lydia. Tadi si pemantau langsung. Ini udah. Udah ya? Ayo bentar. Terus ini sih padahal ini aku ya. Berarti emang harus di layar biasa, nggak usah di video. Udah nanti habis video baru nanti kita langsung mulai lagi. Oke, Bapak Ibu, dari yang tadi kita sudah lihat di posisi pemantau, oke di sini artinya guru itu memantau atau mengawasi ketika, pada kita fungsinya untuk mengawasi itu dimana untuk melihat bagaimana bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dasarnya itu adalah
peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan juga konsekuensi atau sanksi terhadap dari apa? Dari suatu kejadian di mana ada perilaku yang tidak sesuai. Terus di sini murid-murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Oke, salah satu dari peraturan sekolah tersebut atau kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih seperti yang tadi video kita lihat dan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, posisi pemantau ini menurut Bapak Ibu, apakah sudah sesuai? Mungkin apakah yang terbaik daripada posisi sebelumnya? Sudah atau belum? Belum ya. Karena di sini juga masih ada konsekuensi ya Bapak Ibu, di mana konsekuensi ini atau sanksi kepada murid. Nah, bisa saja lama-kelamaan murid juga akan merasa kesal, marah, karena setiap ada perilaku yang dilakukan salah, dia harus mendapatkan konsekuensi. Dan ini juga belum bisa membangun yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Masih motivasinya eksternal nih, dari luar. Karena kenapa? Karena ya salah satunya apa? Ya saya masih dukung, saya harus melakukan konsekuensi itu. Jadi masih terpaksa dalam menjalankannya seperti itu. Oke, next ya Bapak Ibu. Posisi selanjutnya yaitu posisi manajer. Yang terakhir dari 5 posisi sebagai kontrol dari restitusi. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari restitusi ya Bapak Ibu yang dipraktikkan langsung. Ada ibu Di saya. posisi manajer. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Baik, kontrol ini yang disarankan penjelasan dari posisi manajer ya Bapak Ibu. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, sesuai dengan pertanyaan itu, menurut Bapak Ibu semua, dari 5 posisi kontrol, apa yang paling ideal yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di murid kita? Ayo, ada yang ingin berpendapat mungkin? Silakan. Oke, baik Ibu Leri, boleh berdiri Bu Leri menyampaikan pendapatnya. Kenapa di posisi manajer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
Tadi kalau posisi manajer, anak Iya. kan ditanya dulu ya. Benar. Setelah anak ditanya alasannya apa, kemudian dicari permasalahannya, sama-sama dicari penyelesaiannya kayak gimana. Akhirnya anak introspeksi diri, dia harus berbuat seperti apa untuk meningkatkan supaya dia kesalahannya diperbaiki. Iya, betul. Memperbaiki Ya, kesalahannya. untuk kasarnya apa? Melihat keyakinan lagi mungkin yang dilanggarnya dan supaya apa? Memperbaiki tingkah laku dari murid tersebut ya, Bu. Ya. Betul sekali. Terima kasih. Kasih terus dulu untuk Bu Leli. Oke. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Benar sekali yang disampaikan Bu Leli tadi. Yaitu apa? Paling ideal adalah posisi manajer, di mana itu ada tahapan-tahapan restitusi. Tapi sebelum itu kita ke sini dulu. Nah, Ya, yaitu manajer karena bisa memunculkan motivasi intrinsik. ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus menasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke. Nah, ini sedikit saya ulas kembali Bapak Ibu untuk memperjelas mengenai posisi manajer di 5 posisi kontrol dari guru. Nah, di mana posisi terakhir ini merupakan posisi manajer yang gurunya berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama, oke, mencari solusi. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nih ya Bapak Ibu, tugas guru itu adalah sebagai menuntun atau mengarahkan murid-murid kita, oke? Ya kan? Untuk apa? Mencapai mungkin nanti kehidupannya agar selamat dan bahagia, oke? Yang bisa menjadikan manusia utuh, baik itu di lingkungan sekitar maupun masyarakat. Nah, di sini ada fokus yang dipusatkan di posisi manajer, yaitu pada murid, yaitu tadi sudah jelas karena kita membimbing atau mengarahkan, berarti sudah salah satunya berpihak kepada murid ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, guru-guru atau orang tua atau pihak lainnya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi atau diselesaikan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Makanya, nah di sini di posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Baik, selanjutnya, nah untuk melihat setelah tadi kita melihat nih Bapak Ibu menonton 5 posisi kontrol, di sini ada pertanyaan reflektif, ada studi kasus, oke? Bapak Ibu boleh dibaca dulu baik-baik di sini. Kira-kira nanti mungkin ada yang mau ke depan untuk menjawab. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu baik-baik. Saya bantu baca juga ya Bapak Ibu. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Seperti murid kita ya Bu, biasanya oret-oret, oke? Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena kepergok kali ya. Terus serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab dari pertanyaan Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa karena melihat tingkah laku dari Irfan yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan, oke, teman-teman Irfan menertawakan yang sedang tergagap dan malu luar biasa. Nah, di sini malahan
Pak Seno juga meminta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Oke? Nah, kelas otomatis apa? Makin gaduh. Anak-anak pun tertawa. Mungkin sampai terbahak-bahak karena melihat Irfan yang di depan kelas karena diminta untuk menunjuk hidungnya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu berdasarkan studi kasus ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak. Setuju? Tidak. Betul sekali Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan alasannya Bapak Ibu? Silakan Ibu Nia. Mangga, Ibu Nia silakan berdiri mungkin. Mengapa alasannya? Perilaku Pak Seno terhadap Irfan itu tidak pantas karena mempermalukan Irfan sebagai seorang pribadi di depan umum, terutama di depan teman-temannya. Nah, nantinya pastinya Irfan akan merasa malu ketika menghadapi teman-temannya di kelas keesokan harinya atau hari-hari setelah ini gitu. Betul, ya kan? Kasihan ke Irfan. Berarti jadi mentalnya ya kena, oke? Batinnya terluka ya Bapak Ibu di sini. Nah, kita bisa sebut juga berarti tidak secara langsung Pak Seno membuli Irfan dong. Iya. Ya kan? Karena tindakannya membiarkan tersebut, oke? Jadi benar-benar kita tidak setuju ya terhadap tindakan Pak Seno. Terima kasih Bu Nia. Kita kasih plus buat Bu Nia dulu, oke? Nah, terus selanjutnya, menurut Anda untuk pertanyaan reflektif kedua, tindakan Pak Seno ini terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kata Bapak Ibu? Hukuman. Iya. Dan bisa dikasih tahu kenapa alasannya hukuman? Ayo Pak Wan, silakan mau ingin menjawab. Kenapa Pak Wan? Kenapa itu hukuman? Ataupun yang lain? Bu Leli? Iya baik. Ya. Karena Pak Seno langsung menghukum Irfan untuk berdiri di depan kelas. Nah, secara otomatis itu menurut Pak Seno itu hukuman bagi Irfan karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dia. Betul sekali, tepat Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Oke. Nah, benar sekali ya. Di sini dia itu Pak Seno perannya adalah sebagai posisi kontrol hukuman. Karena selain kejadian ketika menegur Seno, oke, tasnya jatuh gara-gara terkejut ya dipanggil Pak Seno dan habis itu menanyakan pertanyaan matematika, ternyata Irfan tidak bisa kan ya, sampai akhirnya dia harus maju ke depan tanpa kasarnya Pak Seno menanyakan dulu kenapa tasnya jatuh, kenapa Seno nyoret-nyoret buku gitu kan, atau mengambil tindakan untuk meminta Irfan maju ke depan dan memegang hidungnya, dan ternyata malah menambahkannya dengan membiarkan teman-temannya tertawa. Betul sekali, tidak Pak Seno ada menghukum. Oke, next ya Bapak Ibu. Oke, nah dari pernyataan tadi dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, oke? Yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan lebih awal atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikisnya. Sepertinya tadi Pak Seno ya, lebih ke psikisnya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang dilontarkan oleh guru. Nah, ini sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu guru hebat di sini sudah meninggalkan ya. Ini kayaknya udah lalu banget ya zamannya kita gitu ya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang yang milenial ke atas sudah tidak menerapkan hal seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ini konsekuensi adalah sebuah suatu yang terencana atau sudah disepakati
dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Oke, itu konsekuensi. Umumnya bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru ketika di sekolah atau di kelas, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang dilakukan. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ini untuk jangka waktu pendek. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini otomatis kita yang sudah buat duluan ya, ataupun biasanya apa, peraturan kelas ya biasanya. Karena kita yang sudah buat duluan dan anak harus mematuhinya dengan konsekuensi atau sanksinya. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali nih tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya seperti juga mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu karena ketertinggalannya di kelas, ya, karena tidak memperhatikan sehingga tugasnya harusnya dikumpulkan tepat waktu, ternyata malah mundur, dan itu adalah konsekuensinya. Oke. Terus peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid tersebut. Oke, next. Selanjutnya, nah kita lihat untuk melatih nih ya pemahaman Bapak Ibu, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya ingin bertanya, apabila ada pernyataan atau ada kalimat seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali. Tapi belum ya, kita lihat nanti terakhir. Nah, itu kata Bapak Ibu hukuman. Baik, untuk pernyataan kedua, udah ke ini. Bentar, nanti Kak dikit ya nak. Ibu dan Bapak guru. Oke, pernyataan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Karena dari tindakannya otomatis ada imbasnya ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat tapi betul tidaknya ya Bapak Ibu. Terus pernyataan ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena terlambat. Hukuman. Baik, hukuman. Dan terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya. Oke. Betul sekali Bapak Ibu bahwa lari mengelilingi itu adalah hukuman. Membersihkan coretan yang telah diperbuatnya itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up, sudah jelas ya Bapak Ibu. Mainnya itu fisik ya, itu juga hukuman. Dan nah ini salah satu pertanggungjawaban. Jadi itu adalah konsekuensi. Oke, next. Nah, apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi atau kita biasa sebut juga sebagai sanksi? Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan, kan harus terjadi dan terpaksa harus dilakukan gitu. Karena perintah dari salah satu pihak, yaitu misalnya guru ke murid, seperti itu. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi di sini biasanya tidak menyakitkan, karena sudah ada di awal tadi kesepakatan. Nah, terus selanjutnya membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya, batinnya, untuk jangka waktu yang lama. Makanya dampak dari hukuman tadi seperti posisi kontrol, biasa ada murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kesel sama guru berarti? Iya, mendendam. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan biasanya. Jadi bukan gara-gara anak dihukum malah jadi disiplin, tapi ternyata tidak ya Bapak Ibu, malah makin tidak disiplin seperti itu. Terus sedangkan konsekuensi biasanya kalau dengan cara memberikan sanksi, anak menghargai kedisiplinan. Jadi ada sedikit sisi positifnya juga untuk konsekuensi. Terus lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mungkin merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Bahkan paling parahnya bisa ada rasa tidak menghargai dirinya, dan dominannya adalah rendah di diri, bahkan tidak menimbulkan rasa percaya diri, malah takut, dikit-dikit takut, seperti itu.
Sedangkan yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya nih. Oh iya, kalau saya, jadi ada berpikir dulu ya Bapak Ibu, kalau saya melakukan A, nanti ada akibatnya B, sehingga dia akan mudah menyesuaikan diri, berpikir dulu terhadap tindak tanduknya, seperti itu. Konsep diri yang buruk itu di hukuman, sedangkan di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, biasanya yang karena dia punya rasa takut dihukum, biasanya memunculkan malah suka berbohong ya Bapak Ibu. Nah, itu kan sudah tidak baik ya, tidak memunculkan motivasi intrinsik ataupun nilai-nilai kebajikan. Seperti salah satunya bertanggung jawab ataupun komitmen terhadap kedisiplinan. Terus konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir biasanya hukuman itu akan muncul rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan haknya karena memang terpaksa, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara karena tadi memang konsekuensi itu jangka pendek. Oke. Nah, guys, ya jauhan lagi. Terus ini. Nah ini ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bahas hukuman, dan konsekuensi. Yang satu lagi adalah restitusi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Di sini adalah suatu proses dialog, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini ada tiga penerapan atau 3 tahapan yang diterapkan di segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas. Nah, ini perlu kita lakukan, untuk apa? Kok back lagi sih? Ya Allah. Dikit lagi. Jangan ditempel tangannya. Stop. Baik. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang tadi kita lihat di posisi manajer, contohnya sudah diterapkan. Di mana biasanya di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah kata-kata atau pernyataan yang bisa menstabilkan identitas dari seorang murid yang ketahuan melakukan kesalahan. Selanjutnya tahapan keduanya adalah validitas tindakan yang salah. Di sini dominannya ada pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Sedangkan ada juga pernyataan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di mana validasi tindakan yang salah ini adalah mencari kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh murid sendiri. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini lebih ke mencari solusi terakhirnya ya Bapak Ibu. Next ya. Nah, ada 3 tahapan yang tadi saya bilang. Di sini didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, di mana untuk menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau balik ke teori kontrol, itu adalah pernyataan bahwa pasti kita bisa melakukan hal-hal positif. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini teori kontrolnya yaitu semua perilaku pasti memiliki alasannya. Dan terakhir, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal yang muncul secara apa Bapak Ibu?
secara mandiri atau secara intrinsik yang muncul dalam diri. Betul sekali. Oke, next. Nah, di sini ada kata-kata Bapak Ibu, salah satu kode dari segitiga restitusi khususnya tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan untuk fase menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kita sampaikan ke murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus ada juga kata lainnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal atau kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi adalah adanya pernyataan yang bisa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membuat anak yang merasa gagal berubah jadi dia merasa positif, atau dari fase gagal ke fase sukses. Jauh ya? Jauh banget. Ini enggak Start. Kali ini. Oke. Awas jarinya. Jangan ini udah next. Oke, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi kita sudah bahas di awal, ada 5 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada kata kunci yang biasanya guru sampaikan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu. Terus ada juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tersebut, tapi tambahkan sikap yang lainnya yang baru, yang lebih positif. Terus selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengkasari atau memukul atau melanggar keyakinan kelas. Seperti itu, oke? Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Nah, ini adalah kata-kata yang biasa digunakan pada validasi tindakan yang salah pada segitiga restitusi. Selanjutnya, fase ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya, jadi dia sudah menyadari kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial atau etika atau adab dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun kata-kata kunci yang biasa dilakukan adalah menanyakan apa nilai yang kita percaya, atau menanyakan mengenai apa yang kita yakini di kelas atau di sekolah kita. Terus nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pernyataan yang kita sampaikan lagi ke anak untuk meyakinkan keyakinan apa yang dilanggar dan keyakinan apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, ini contoh. Bapak Ibu silahkan ditonton. Silahkan dulu. Ini yang sudah saya lakukan, oke? Sebagai praktek baik dari penerapan segitiga restitusi. Oke. Fira, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, kebetulan tadi Ibu selesai rapat dan ngecek kembali ke kelas. Dan ternyata ketua kelas bilang ke Ibu bahwa kamu meninggalkan kelas, benar? Ya, dibuktikan tadi Ibu langsung melihat ternyata kamu berkumpul dengan teman-teman di kantin, benar? Nah, kenapa kamu melakukan
kamu merasa bosan sehingga meninggalkan kelas. Tetapi di sini ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ya. Oke, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu. Sudah ibu ada. Saya tidak mau bekerja kelompok karena bosan. Jadinya saya memutuskan untuk menemui guru saya yang berbeda kelas dan mengajaknya ke kantin. Oh, seperti itu. Oke, kamu pasti merasa bosan sehingga kamu meninggalkan kelas. Baik, itu mungkin kamu ingin apa ya, Nak? Bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi menurut kamu tindakan tersebut benar atau salah? Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan. Tapi jadinya merugikan orang lain kan? Siapa yang kamu rugikan? Teman sekelas dan teman sekelompok saya karena saya tidak mau membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Benar sekali. Nah, di sini kita coba renungkan, kita pikirkan dari tindakan yang kamu lakukan. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bekerja sama bersama teman kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Benar sekali. Apakah bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok itu penting untuk kamu? Ya, penting. Jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas bekerja sama untuk menyelesaikan tugas itu ketika kamu mungkin merasa bosan? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum saya bermain dengan teman lain. Betul sekali, kamu harus bertanggung jawab terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, bersedia. Apa yang kamu dapat lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada teman sekelompok dan saya berjanji akan menyelesaikan tugas kelompok terlebih dahulu serta tidak mengulangi perilaku tersebut. Bagus sekali tindakan rencana kamu ini. Baik, sekarang kamu bisa lakukan langsung menemui teman kelompoknya dan menyelesaikan tugasnya ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas, Vira. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi yang kebetulan saya sudah terapkan ke siswa saya. Nah, alhamdulillah setelah menerapkan itu, jadi siswa terbentuk nih motivasi intrinsik untuk apa? Untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan seperti tadi salah satunya adalah dia lebih bertanggung jawab. Untuk apa? Menyelesaikan dulu tugas-tugasnya. Baru dia bersenang-senang dengan teman-temannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya sudahi di sini, saya menyimpulkan dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer sendiri yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab yang memang dibutuhkan atau sudah tercantum di standar nasional pendidikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, presentasi saya akhirnya selesai mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Sebelum itu, saya ingin mungkin bersama-sama kita, ingin tahu, merefleksikan mengenai penyebaran pemahaman ini. Mungkin ada yang ingin mau menyampaikan? Entah itu mungkin menyanggah atau berpendapat, Bapak Ibu silahkan. Ya Bapak Satori, silahkan Pak berdiri untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih buat kesempatan berinteraksi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya bahwa ternyata refleksi segitiga restitusi ya. Iya. Sebenarnya mungkin kita sebagai guru mah sudah pernah melakukan ya. Cuman hanya mungkin dulu kan sebelum ada
apa namanya pemaparan seperti ini kita tidak mengerti gitu loh, bahwa ternyata itu sebenarnya segitiga restitusi gitu. Karena kan kita sebagai guru juga walaupun katakan marah kan juga nggak mungkin ujung-ujung marah. Biasanya kan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Mungkin itu dari saya, dan semoga segitiga restitusi ataupun disiplin positif yang dipaparkan oleh Ibu Lydia dan Pak Alex nanti bisa kita terapkan bersama-sama di antara teman. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Satori atas refleksinya mengenai diseminasi saya. Oke, dan rekan saya Pak Alex. Nah, semoga diseminasi ini untuk disiplin positif dan menciptakan budaya positif khususnya dan untuk lingkungan aman dan nyaman bagi murid-murid kita di sekolah. Semoga kita bisa mampu ya Bapak Ibu untuk berkolaborasi, karena tidak hanya saya ataupun rekan saya, tapi butuh seluruh warga di sekolah untuk membangun budaya ini. Seperti itu. Baik, sekian sampai di sini diseminasi saya dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk kami berpresentasi pada hari ini. Akhirul kalam ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.